Ya, jumpa lagi di konten saya. Sepertinya mimpi buruk bahwa Anies Baswedan akan gagal maju di pemilu 2024 semakin mendekati kenyataan. Ya, hal ini bukan tanpa alasan. Jadi ada beberapa alasan kuat yang menjadi dasar mengapa saya mengatakan demikian. Ya, mungkin masih ada yang ingat ya, sudah seminggu yang lalu ini Nasdem menyampaikan sebuah statement. Kalau tidak salah, statement tersebut disampaikan tanggal 30 Mei 2023 yang lalu. Jadi mereka ini mengklaim bahwa dalam 1 atau 2 hari ke depan nanti akan ada sebuah kejutan. Siapa yang bakal menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Nah, tapi faktanya apa? Faktanya sampai detik ini, sampai sekarang ini saya bikin konten, kejutan itu pun tidak kunjung terrealisasi coba. Dan hal inilah yang semakin menguatkan prediksi saya sebelum-sebelumnya bahwa untuk penentuan bakal cawapres Anies Baswedan ini memang masih belum menemukan titik terang atau bisa dikatakan masih banyak kebuntuan. Bahkan kalau saya perhatikan, Anies Baswedan ini tampaknya semakin panik. Karena apa? Karena mungkin dia sendiri ini sudah tahu bahwa kemungkinan besar dia akan gagal nyapres di pemilu 2024. Ngeri sekali kan? Nah, pertanyaannya adalah apa alasan yang membuat Anies Baswedan panik dan gagal maju di pemilu 2024 nanti? Ya, baiklah, saya akan bahas semua itu hanya di program Okedum. Nanti akan dalam sehari 2 hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari 2 hari. Jangan-jangan besok juga. Cluenya siapa, Mas? Makanya itulah bagian dari kami kendalanya. Nanti bukan ada namanya moment of surprise, gitu. Tapi benar-benar ini karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan. Dan ini sifatnya resiprokal. Ya, ada beberapa alasan yang membuat saya yakin bahwa Anies Baswedan ini akan gagal maju di pemilu 2024. Tahu tidak, akhir-akhir ini sering muncul tudingan bahwa pada pemilu 2024 nanti Anies Baswedan akan dijegal. Ngeri sekali kan tudingannya. Ya, coba perhatikan saja bagaimana narasi penjegalan terhadap Anies Baswedan ini sangat masif dimainkan oleh para oposisi. Bahkan bukan hanya oleh oposisi, namun tokoh agama seperti Din Samsudin juga ikut mengangkat isu tersebut. Coba bayangkan saja, parah sekali kan? Padahal kalau dinalar secara akal sehat, justru yang berpotensi menjegal Anies Baswedan itu adalah partai-partai yang ada di dalam koalisi perubahan. Jadi bukan dari pihak luar. Dan melihat dinamika politik yang terjadi saat ini ya, maka patut diduga kuat ada upaya untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Bahkan bukan hanya pihak KPU, namun juga pihak Mahkamah Konstitusi atau MK. Coba bayangkan, ngeri sekali kan? Ya, upaya mendelegitimasi kedua lembaga tersebut ini memang patut diwaspadai. Nah, mengapa harus diwaspadai? Ya, sekarang coba perhatikan saja. Baru-baru ini ada upaya untuk memprovokasi dan memfitnah lembaga seperti KPU dan MK. Ya, belum lama ini Ketua KPU Hasyim Asy'ari difitnah telah melecehkan seorang wanita bernama Hasnaini Muin atau biasa dikenal dengan panggilan wanita emas. Ya, sebelumnya ramai ada pemberitaan bahwa wanita emas ini pernah dilecehkan oleh Ketua KPU. Namun ternyata semua itu adalah tidak benar alias hoax dan fitnah. Nah, hal tersebut telah diakui sendiri oleh wanita emas yang saat ini sedang mendekam di dalam penjara. Ya, sekedar informasi ya, jadi wanita emas ini ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung lantaran terkait dengan kasus jual beli proyek. Nah, jadi dia ini mengaku sedang depresi karena selama ini berada di dalam penjara. Parah sekali kan? Ya, itulah salah satu fitnah yang disebarluaskan di media sosial untuk menyerang pihak dari KPU. Nah, selanjutnya ini adalah serangan yang ditujukan kepada pihak MK. Ya, mungkin teman-teman semua masih ingat baru-baru ini sedang ramai kabar atau informasi hoax terkait dengan kebocoran hasil putusan MK. Nah, bocoran yang dimaksud ini adalah terkait dengan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional tertutup.
Padahal dibahas pun belum, tapi kok bisa-bisanya ya hasilnya ini sudah diketahui oleh Denny Indrayana. Bahkan perbandingan putusannya pun sudah disampaikan dengan jelas, yaitu 6-3. Lah ini kan luar biasa sekali intelijennya, bener gak? Ya sekedar informasi ya, bahwa sistem pemilu proporsional terbuka saat ini sedang digugat di MK. Nah rencananya hasil putusan tersebut baru akan diumumkan 3 hari sebelum pemilu digelar. Jadi masih lama. Tapi anehnya kok bisa hasil putusannya ini sudah disampaikan secara detail oleh Denny Indrayana. Dan kalau kita melihat rekam jejak Denny Indrayana, tentu kita semua juga sudah tahu bahwa dia adalah mantan tim kuasa hukum Prabowo Subianto saat Pilpres 2019 lalu. Bahkan kita juga bisa melihat sendiri kemana afiliasi politiknya saat ini. Ya kemana lagi coba kalau bukan ke Anies Baswedan. Ya memang semua gerakan yang terstruktur dan sistematis itu sudah terbaca melalui media-media sosial. Banyak sekali akun-akun dari kalangan elit partai oposisi yang memainkan bola api tersebut dengan harapan dapat membakar emosi masyarakat. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya adalah apa tujuan mereka melakukan itu semua? Ya, patut diduga kuat semua ini adalah tujuannya untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu atau KPU. Dan bukan hanya pihak KPU, namun juga pihak Mahkamah Konstitusi atau MK. Ya, wajar apabila kedua lembaga ini sedang menjadi target untuk diserang. Karena apa? Karena memang dua lembaga inilah yang nanti memiliki peran penting dalam urusan pemilu di 2024. Jadi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan MK adalah pihak yang menjadi pengadil dalam sengketa pemilu nanti. Makanya kedua ini menjadi target serangan. Makanya kita harus jeli dalam melihat dan menilai bagaimana serangan-serangan yang belakangan ini sering ditujukan kepada kedua lembaga tersebut, yaitu MK dan KPU. Ya sekarang coba perhatikan juga, pemilu 2024 belum juga dimulai. Tapi Anies Baswedan sudah merasa bahwa dirinya ini akan dijegal, dicurangi, didolimi, dan bahkan akan diperlakukan tidak adil. Ya memang parah sekali Anies Baswedan ini. Atau jangan-jangan dia ini sedang berhalusinasi. Lawang pemilu saja belum dimulai, tapi kok sudah merasa dicurangi. Lah ini gimana ceritanya coba? Bahkan saking paniknya ya, koalisi perubahan pun sampai harus menggelar pertemuan di sebuah pulau pribadi milik Surya Paloh. Coba bayangkan saja, luar biasa sekali kan? Dan tahu tidak kabarnya, di pulau tersebut juga terdapat villa dan helipad atau tempat pendaratan dari helikopter. Ya sekedar informasi, jadi pertemuan para elit koalisi perubahan di pulau tersebut adalah untuk membahas nama cawapres dari Anies Baswedan. Nah kabarnya ada 3 nama cawapres yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan. Mereka ini adalah Khofifah, Gubernur Jawa Timur, kemudian ada juga nama Ahmad Heriawan dari PKS, dan yang terakhir ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Ya itulah 3 nama yang saat ini sedang santer diprediksi akan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Tapi jujur saja ya, dengan melihat elektabilitas Anies Baswedan yang stagnan di angka 20%, bahkan yang terbaru-baru ini turun di bawah 20%, maka kemungkinan besar Anies Baswedan ini kemungkinannya akan semakin berat untuk maju di Pilpres 2024. Ya, kalaupun misalnya nanti Anies Baswedan tetap bisa maju di pemilu 2024, maka hampir dapat dipastikan Anies Baswedan akan terjungkal di putaran pertama. Jadi menurut saya, Pilpres 2024 nanti akan menjadi persaingan yang keras antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, pertanyaannya adalah kemana larinya suara pendukung Anies Baswedan nanti? Apakah ke Ganjar Pranowo atau jangan-jangan malah ke Prabowo Subianto? Ya, kita lihat saja bagaimana situasi politik ke depan nanti. Setuju? Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.